nikmat jasmani, nikmat rohani, ya kan? Surahman datang ke sekolah dalam keadaan sehat, selamat. Itu berarti termasuk dalam nikmat apa, Surahman? Nikmat sehat, nikmat badan, diberi kesembuhan. Iya, ya, nikmat jasmani dan rohani. Mari sama-sama kita ucapkan syukur nikmatnya. Bagaimana dengan ucapan? Sudah siap belajar belum? Sudah. Ada yang galau barangkali hari ini? Tidak. Ada yang bete barangkali hari ini? Tidak. Suara ibu bisa kedengaran dari Elgi? Kedengaran? Dari Teti suara ibu kedengaran? Kedengaran. Ya, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Adam Zidane Zidan, Amelia Devi, Ayu Dwiyati, Dia Puspita Sari. Kemarin kita sudah pertemuan kemarin ya, kita sudah membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya ya. Nah, makhluk hidup itu siapa saja? Manusia. Iya, pintar sekali. Jadi pertemuan kita hari ini ya, kita akan membahas tentang bagaimana cara pengelolaan lingkungan atau sampah. Nah, kalau diamati nih ya sama teman-teman, di lingkungan kita yang paling banyak sampah. Sampah plastik. Kira-kira kalau melihat sampah yang banyak sekali, di pikiran teman-teman apa? Pertemuan kita kali ini ya, diharapkan tujuan pembelajarannya adalah menganalisis proses daur ulang sampah, mengevaluasi proses. Jadi ada lagi sebelum mengevaluasi, kita menentukan produk apa yang akan kita buat dari sampah yang banyak di sekeliling kita. Kita setelah merancang proyek, kita menentukan jadwal pembuatan produk ya, pelaksanaan proyeknya kapan ya. Kapan kira-kira pelaksanaan proyek? Besok. Maunya besok ya. Garis besar pembelajaran kita hari ini adalah membuat proyek dari sampah. Perlu diketahui ada beberapa sistem penilaian yang nanti menilai ya. Yang pertama itu ada apa? Penilaian produk yang kalian buat ya. Kemudian ada penilaian dari lembar kerja peserta didik ya. Nanti setiap proyek yang dibuat itu ada lembar kerjanya ya. Terus bagaimana teman-teman itu nanti mempresentasikan, itu ada lagi nilainya ya. Nilai ketika teman-teman presentasi dari produk. Nah, di Google Classroom boleh dilihat. Di situ ada tes diagnostik ya. Boleh dilihat. Di dalam lingkungan hidup, air termasuk dalam komponen A. Biotik, B. Abiotik, C. Terbarukan, D. Tak terbarukan. Ada yang bisa? Ya, silakan anak. B. Abiotik. Ya, silakan membentuk kelompok. Bentuk kelompok yang sudah dibuat ya, kelompoknya sama seperti kemarin. Boleh berkumpul ya. Terlihat gambar
berapa menit? 10 menit ya? 10 menit ya. Karena banyak ya kita. Terus barangkali di rumah masih cari bahan lagi, butuh banyak, boleh ya? Nanti dicatat di sini alokasi waktu tahapannya. Pertama mengumpulkan bahan, yang kedua mengumpulkan alat ya, yang ketiga misalnya membersihkan tahapannya ya. Berarti membersihkan berapa menit di sini ya. Kemudian setelah membersihkan nanti di sini ada lagi apa? Mengeringkan. Ya, mengeringkan ya. Setelah mengeringkan tahapan selanjutnya apa? Mau dibersihin nggak itu? Dibersihkan. Ya. Terus digunting. Habis digunting dilipat. Ya. Nanti di sini ditulis ya. Coba ibu mau tahu kelompok 1 yang kegiatan menyusun jadwal. Coba dijelaskan runtutannya. Silakan kelompok 1. Mencari bahan, Hmm. terus membersihkan, Ya. terus mengeringkan, Hmm. terus kalau udah kering dibersihin, Ya. terus habis itu dilipat, terus dibuat kerangkanya, Ya. terus juga bentuknya. Ya. Kalau bentuknya udah jadi, terus ditambahin tadi sletingnya. Jadi sletingnya itu di ini ya. Bagaimana tahapannya? Yang pertama mencari bahan, Ya. kedua membersihkan, yang ketiga mengeringkan, Hmm. keempat menggunting. Ya. Mengguntingnya apakah sama atau diatur sesuai ini model? Beda-beda ya berarti ya. Jangan lupa bikin apa? PPT ya untuk penyajian. Karena nanti presentasinya per kelompok itu di PPT kan. Ya. Kalau ini boleh nanti dikirimkan ke ibu dulu biar ibu yang menayangkan. Ya, PPT-nya dikirimkan dulu ke ibu, nanti biar ibu tayangkan dari laptopnya kita. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, sudah sampai kita di penghujung pertemuan kita ya untuk hari ini. Terima kasih sudah berproses dengan baik untuk menjadi orang hebat. Sebelum pulang, marilah kita berdoa di dalam hati mulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa tetap semangat. Besok kita berproyek kembali ya. Jangan lupa bikin PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa mengurangi limbah di lingkungan. Ya, pintar. Tepuk tangan. Ya, supaya mengurangi limbah yang ada di lingkungan sekitar ya, mengurangi sampah di lingkungan Sekitar. Ya, tujuan pembelajarannya ya, yang pertama bisa kemarin mendesain produk, terus membuat produk dan mengevaluasi proses ya, menganalisis proses daur ulang dan mengevaluasi proses daur Ulang. serta tujuan yang terakhir adalah berkolaborasi dalam membuat produk ya. Oke, Ibu sampaikan sistem penilaiannya ya. Ibu lihat penilaiannya yang pertama dari produknya, kemudian dari kemampuannya ya dalam kerjasama ya membuat produk, kemudian dilihat juga dari LKPD kemarin ya, terus dari penampilan presentasi ya ketika presentasi produk depan, PPT-nya ditampilkan ya. Ibu. Oke, boleh langsung berproject? Boleh. Silahkan coba Ibu mau lihat nih bahan dan alatnya di bawah semua. Bawah. Ya, nah. Ya. Oke. Bahan yang sudah terlihat di cuciannya dengan cara mengaitkan.
saya Puspitasari dari kelas 10 BCP. Dan rekan saya Khairul Anam dari kelas 10 BCP. Nah, sebelumnya di sini kita akan menjelaskan tentang bahan-bahan dan alat yang kita perlukan. Yang pertama, sampah plastik tejus, terus benang, terus kancing, gunting, dan jarum benang. Terus langkah pertama. Langkah pertama, setelah dapat bahan plastik, bungkus tejus, cuci sampai bersih. Setelah bersih, diamkan bungkus tejus itu beberapa saat hingga kering. Setelah kering, lap bahan tersebut. Langkah kedua, setelah dilap, kita gunting bagian atas dan bawah, dan juga potong sedikit bagian kanan dan kirinya. Setelah itu, kita lipat bagian atas dan bawah ke dalam lalu dirapihkan. Langkah ketiga, setelah selesai semua kita sambung menyambungkan bahannya hingga mirip dengan kerangka dompet. Dan langkah terakhirnya, tahap terakhir kita menggunakan kancing sebagai pembuka dan penutup dompet. Terus itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan akhirnya jadilah dompet. Nah, Kelompok 4, ini ada kendala nggak? Saya kira ada nggak? tidak ada Bu. Oh, tidak ada. Ada, Bu. Kendalanya apa? Sampai tadinya stiker di alas. Ini Karena alas piring. Kalau bikin itu tuh banyak makan waktu. Terus bahannya juga kayaknya kurang, Bu. Bahannya kurang Iya. ya. Oh iya. Oke. Iya, karena stiker kan besar ya, lebar ya. Jadi harus banyak ini yang membutuhkan sampah plastiknya. Berarti kalau mau bikin stiker next harus lebih banyak lagi ngumpulin sampah plastiknya. Ya. Oke. Tadi kan kendala ya. Untuk keuntungan dalam membuat ini apa keuntungannya? Ada keuntungannya nggak sih? Belajar hal baru. Belajar hal baru. Tadinya satu kelompok ini yang bisa makainya siapa aja? Ada. Nggak ada. Oh, belajar langsung dari itu. Oh iya. Jadi keuntungannya menambah kemampuan. Ya, oke.
Tambahkan apa saja itu kelompok 1 produknya yang perlu direview. Ya, kekuatannya, terus Ya, warnanya, kekuatan talinya, terus terus warnanya tuh bentang-bentang. oh desainnya ya. Desainnya kurang menarik. Iya, oke. Nanti itu di yang di Google Classroom LKPD-nya disempurnakan kembali ya. Ya, Nah, itu. berarti tadi kan ada saran-saran itu yang dimasukkan sarannya, kemudian nanti Ibu periksa untuk dinilai ya. Ingat nilainya dari apa saja itu? Dari produk, Produk, ya, Terus. yang produk ya, terus presentasi, presentasi sama apa lagi? Iya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa.